Jadi nyuwun sewu sangat, mulai dari sekarang dipilah-pilah. Kita ini sambil menyambung terhadap apa yang sampai dengan sampaikan di grup, misalkan nanti tas itu isinya apa. Yang tahu tentang kebutuhan kita masing-masing adalah panjenengan piyambak-piyambak. Apa yang harus panjenengan siapkan? Tentu baju. Baju itu harus panjenengan siapkan. Panjenengan akan 43 hari di sana. 43 hari panjenengan kurangi sekitar 5 hari untuk melakukan ibadah haji, wukuf, melempar jumrah yang kira-kira memakai kain ihram. Tinggal dikurangi saja. Kalau nanti saya menyampaikan berapa Gus bawa bajunya, nanti panjenengan malah tambah nggak mau haji lagi. Saya pernah haji itu berangkatnya kosong kopernya, pulangnya hamil 9 bulan. Jadi bajunya beli di sana, bawa kain ihram juga satu saja begitu. Tapi nggak boleh. Jadi yang tahu siapa? Isi tas koper panjenengan harus tahu. Seberapa repot panjenengan dalam menyiapkan keberangkatan panjenengan, panjenengan harus tahu. Oh, saya bawa sandal jepit. Sandal jepitnya saya taruh di tas koper. Oh, saya bawa dendeng berapa? 5 kilo. Oh, berarti taruhnya di mana? Di koper. Oh, saya bawa Saya bawa baju berapa? Oh, di sini. Panjenengan harus tahu. Kenapa? Beberapa kali dulu tersering terjadi adalah koper itu dibuka. Oleh siapa? Oleh petugas dari bandara di Jeddah. Dibuka Bapak Ibu. Panjenengan sudah di base menunggu proses tas koper bagasi ini selesai. Terkadang ada beberapa barang yang mencurigakan. Mencurigakan itu seperti apa contohnya? Panjenengan perokok berat nih, nyun sewu misalkan, bawa rokoknya nggak kira-kira. Bukan hanya gudang garam yang dibawa, gudangnya garam panjenengan bawa. Panjenengan bawa situ sehingga banyak, nanti akan ditanya, ada yang disita segala macam. Mereka tidak perlu izin untuk membuka tas panjenengan, hanya modal pulpen saja. Ini luar biasanya kalau sudah ahli. Jadi model pulpen, kemudian ada ujung ballpoint itu ditekan, ditusukkan ke resletingnya tas, ditarik saja, itu terbuka. Nanti kalau ini nggak bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, barang-barang ini, artinya oh ini kok nggak tahu apa segala macam, nanti akan dipanggil yang punya tas. Ini apa nih isinya? Jadi saya mohon ketika nanti tasnya sudah datang, siapa yang akan menata? Yang menata boleh orang lain, tapi panjenengan ada di sampingnya saat barang itu ditata. Bawa apa ini? Jangan sampai nanti panjenengan ditanya, ini bawa apa? Dendeng. Begitu dibuka ternyata serundeng saja. Ini apa ini? Misalkan ini obat masuk angin misalkan, ternyata tadi Ustaz Nafi bilang jemput-jemput kamar barokah, ternyata isinya obat kuat misalkan. Jadi panjenengan harus tahu. Yang menata boleh keluarga, tetapi panjenengan harus tahu. Oh, di sini sarung, di sini celana, di sini mukena, di sini sorban, di sini apa segala macam panjenengan tahu. Setelah itu ditutup, panjenengan pegang kuncinya ada di mana, panjenengan simpan. Itu terkait dengan barang bawaan. Panjenengan mau bawa berapa? Terserah. Baju secukupnya panjenengan. Kalau model saya, misalkan bawa baju banyak, nanti ketika sudah mau pulang saya tinggali. Kata orang-orang malah, wah itu berarti tanda bahwa saya dulu pernah 2012 itu kain ihramnya hilang, sama baju yang buat pulang itu hilang. Kata orang-orang tua itu, oh berarti tandanya mau balik lagi. Akhirnya apa? Andaikan saya bawa barang banyak, ya akan ada yang saya tinggal. Akan ada yang saya tinggal di sana. Entah itu sarung, entah itu celana, entah itu kain ihram, entah itu handuk, semua macam, pasti akan ada yang saya tinggal. Untuk apa? Untuk memberi ruang bagi oleh-oleh.
Nah, ini kadang-kadang berangkat belum sudah mikir nanti oleh-olehnya buat siapa saja, sudah wah tambah nggak karu-karuan. Maka panjenengan sesuaikan dengan kebutuhan panjenengan. Ibu-ibu tahu saya ini kalau ganti baju sehari bisa 3 kali. Nanti di sana ada mesin cuci, maka panjenengan juga siapkan. Itu kalau di tas koper yang masuk di bagasi pesawat, panjenengan isi dengan barang-barang yang akan dipakai di Mekah. Koper nanti yang panjenengan dikasih, yang beratnya itu hanya boleh 28 kilo kalau tidak salah, atau 20 kilo, panjenengan isi dengan barang-barang yang akan dipakai di hotel di Mekah. Kebutuhan-kebutuhan panjenengan yang akan diperlukan oleh panjenengan di pesawat, panjenengan taruh di tas tenteng atau tas cabin. Apa saja? Obat itu wajib melekat. Kemudian apalagi? Mungkin baju 1 pasang. Kalau putra nih, kalau putri nih sama 1. Kemudian tambah kain ihram. Itu saja. Peralatan mandi yang cair-cair, panjenengan senang kalau mandi itu harus samponya misalkan kalau ibu-ibu ada 3, ada pelembab, pewangi, kemudian biar rambutnya apa, itu tidak bisa dimasukkan di dalam tas cabin. Kenapa? Karena barang cair. Ini ada perbedaan Bapak Ibu antara model pemeriksaan di asrama haji dengan saat nanti kita pulang dari Bandara Madinah. Kalau di Bandara Madinah, panjenengan nenteng bawa air itu gak ada masalah, boleh. Tapi nanti kalau di asrama haji, panjenengan bawa air tidak boleh. Sabun cair besar disuruh disimpan. Kemudian gunting kuku tidak boleh. Gunting kuku ini kan akan dipakai di mana? Di Mekah. Gunting, panjenengan bawa gunting untuk tahallul, dipakainya di mana? Di Mekah. Berarti dimasukkannya di koper besar. Obat panjenengan harus minum di mana? Obat panjenengan minum durasi penerbangan 9 jam, berarti kira-kira panjenengan perlu dimasukkan di tas kabin atau tas tenteng. Kalau stok obatnya banyak, maka stok obat itu bisa panjenengan taruh di tas kabin boleh atau di tas koper boleh. Keuntungannya apa? Keuntungannya kalau di tas tenteng kita bisa mengawasi dengan cepat karena ditaruh di atas kita atau di mana. Kelemahannya kalau semua ditaruh di tas cabin, panjenengan yang repot, terganggu karena kemana-mana harus nenteng. Nanti jalannya akan pelan dalam pesawat itu. Panjenengan bawa tas cabin, semuanya diisi dalam tas cabin, panjenengan keberatan, bingung. Maka prioritas mana yang mau dipakai di dalam pesawat di tas cabin, mana yang mau dipakai selama di Mekah dimasukkan ke dalam tas bagasi atau tas koper. Itu rumus yang paling sederhana. Berapa barang yang panjenengan bawa itu akan menyesuaikan nanti seberapa banyak orang-orang yang akan panjenengan belikan oleh-oleh. Kalau satu keluarga isinya 5 orang, boleh bawa barang banyak. Tapi kalau satu kampung gak cukup Bapak Ibu. Kalau gak cukup, satu-satunya kesempatan kita untuk membawa oleh-oleh langsung dari Saudi Arabia adalah dimasukkan ke dalam tas koper, yang itu batas maksimalnya adalah 32 kilo. Lebih bisa enggak? Lebih bisa saja kalau Allah menghendaki. Tetapi secara aturan tidak boleh. Secara aturan tidak boleh. Harus 32 kilo. Mau panjenengan minta, oh sudah nggak apa-apa saya bayar. Mereka akan bilang ini adalah penerbangan haji. Penerbangan haji berbeda dengan penerbangan umroh pada umumnya. Jadi bukan berdasarkan berapa kita mampu membayar, tetapi aturannya adalah 32 kilo. Kalau nanti ketemu yang nimbang itu bagian yang kenceng-kenceng, yang galak-galak, 32,5 saja disuruh dibuka. Tapi ketika ketemu dengan yang maha murah, Rahman Rahimnya itu
baik. 35 itu kadang melihat kita sudah kasihan. Pak Haji isinya apa? Inilah saya sudah nunggu 12 tahun mau haji nggak berangkat. Nanti kata timbangnya terus. Tapi kalau dilihat wajahnya ini, wah masih muda, menyebalkan, banyak komplain kayak saya misalkan itu. Buka, ayo pasti ada zam-zam. Pasti begitu itu. Jadi 32 kilo itu harga mati sudah. Siapa yang bisa merubah? Allah. Seperti yang kemarin saya ceritakan kemarin itu di ketika manasik. Kita kemarin timbang di Madinah 32 kilo, semuanya 32 kilo. Barang-barang kalau Allah menghendaki, menunggu koper itu dibawa oleh menunggu koper itu dibawa oleh petugas haji ke bandara, itu di depan kamar lama sekali, ada 1 jam. Akhirnya para ibu-ibu itu cerdas, dibuka lagi, dimasukkan barang-barangnya yang ketika tadinya ditimbang itu 32 kilo, karena nunggu lama nggak dibawa-bawa, buka air, dibuka, masukkan. Mungkin jadinya 38. Tetapi tidak semua kondisi bisa begini. Tidak semua keadaan bisa begini. Dulu ada yang sampai nangis-nangis isinya 35 kilo, sudah nggak ada tempat lagi, nangis-nangis, sudah saya bayar nggak apa-apa mas, kan anak-anak muda itu katanya. Ya sudah diam saja, dia nggak berani mengambil keputusan. Jadi ini terkait dengan tas. Tas koper itu isinya nanti ketika pulang adalah barang yang panjenengan bawa dari Surabaya ke Mekah dan Madinah. Maka ketika pulang ruangannya tinggal berapa, yaitu yang akan dimanfaatkan oleh panjenengan untuk mengisi oleh-oleh. Makanya biasanya kompromi, wes tinggal lain. Ini enaknya kalau sepasang suami istri. Tasnya suami dikosongkan, barang-barangnya dipindah kepada tasnya istri. Jadi isinya penuh dengan oleh-oleh gitu. Kalau tidak yang betul nopo-nopo, panjenengan harus rela untuk meninggalkan barang-barang. Dipilih panjenengan. Oh ini sudah lama kira-kira saya tinggal di sini, nggak apa-apa. Kalau panjenengan tinggal saja sayang, maka panjenengan panggil bagian petugas kebersihan orang-orang Bangladesh. Hadiah. Mereka mau. Karena nanti yang bapak-bapak itu banyak orang-orang Yaman yang dagang di sana itu manggil haji, pegang sarung. Punya sarung, hadiah. Jokowi bagus. Jadi banyak yang minta itu. Saya sering sarung-sarung itu, kalau saya pakai sarung batik itu di sana, setiap jalan di seputar Masjid Nabawi pasti ditarik sama orang-orang. Kadang polisi ditarik katanya, haji kapan pulang? Entah tusafir katanya, Pak saya katanya, Jilu katanya, berikan buat saya untuk hadiah katanya. Begitu itu. Jadi panjenengan kalau mau meninggal ya berikan hadiah. Isinya tas cabin itu apa? Terutama obat. Kalau obat yang mau diminum, panjenengan masukkan di tas paspor. Tas paspor yang digantung di leher itu. Itu panjenengan simpan di situ. Syukur panjenengan punya alat yang untuk memanage obat itu hari ini berapa itu dimasukkan di situ. Ini terkait dengan tas bawaan ya. Masih nantilah inilah, tapi dari sekarang sudah mulai panjenengan minta kepada keluarga. Nah, saya minta tolong ditatakan tas, tapi saya harus melihat. Tahun 2016 kalau tidak salah, Nyun Sewu, ini terjadi betul. Jamaah haji dari Situbondo. Jamaah haji dari Situbondo itu kalau nggak salah di Situbondo atau 2016an pokoknya, itu mau berangkat haji. Yang natain tasnya itu anaknya. Coba, baik sekali kan, anaknya natain tas orang tua mau berangkat haji, tata semua, dia tinggal bersih. Begitu sampai di asrama haji, di skep itu ada apa? Ada bom ikannya kalau tidak salah. Dikasih bom ikan. Kenapa dikasih bom ikan? Ternyata anaknya itu jengkel terkait dengan warisan. Kan nggak tahu kita pikirannya anak kita masa tega, tapi kita tidak tahu bahwa anak kita itu betul-betul birrul walidain atau karena dia sedang ngempet sesuatu.
Maka ketika ditata, boleh yang menata orang lain, tetapi panjenengan harus menyaksikan. Panjenengan harus menyaksikan. Ini. Kalau tidak menyaksikan, panjenengan sampai di Mekah, panjenengan buka, ada di situ misalkan panjenengan nyari kaos kaki, sebetulnya ada, tapi karena tidak ikut nata dan tidak tahu, merasa ketinggalan, akhirnya jengkel, nelfon, mau nelfon, paket internetnya belum bisa. Paket internetnya belum bisa. Nanti itu kalau di sana model-model saya itu ya jadi kiai, ya jadi dokter, ya jadi kawan, ya jadi jualan pulsa. Semuanya itu jadi. Lagi tidur tiba-tiba Ustaz, ini ya apa ini handphone saya kok nggak bisa buat telepon cucu saya, mau video call. Oh ini belum dipaketkan Bu. Ya sudah pokoknya saya terima beres bagaimana caranya. Jadi pakar IT juga. Padahal sama-sama, saya juga tidak bisa, tapi karena panjenengan curhat ke saya, ya saya harus bisa. Itu banyak sekali. Makanya panjenengan rumus menata koper, panjenengan harus tahu apa yang dimasukkan dan di mana tempatnya. Itu yang kedua.